Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Sunita Rahmah ingin menjelaskan di dalam mata kuliah Masail Fiqhiyah Al-Hadis tentang status anak zina. A. Hukum anak zina. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar, serta tanpa adanya unsur syubhat. Masalah perzinaan ditegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah atau ghairu muhsan didasarkan pada ayat Al-Quran, yakni didera 100 kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Dalam hukum pidana Islam, disebutkan definisi zina menurut beberapa mazhab yang meskipun berbeda redaksi, tetapi sebenarnya maksudnya sama, yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Zina merupakan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman hudud atau had, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al-Quran karena merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara mutlak, ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu ghairu muhsan, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Artinya, pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah. Berikut ada ayat Al-Quran yang melarang perbuatan zina, yaitu pada surat Al-Isra ayat ke-32. B. Status anak zina. Anak zina pada asalnya dinasabkan kepada ibunya, bukan ke bapaknya, sebab nasab kedua anak ini terputus dari sisi bapak. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsmani rahimahullah mengatakan, anak zina diciptakan dari sperma tanpa pernikahan. Maka dia tidak dinasabkan kepada seorang pun, baik kepada lelaki yang menzinainya atau suami wanita tersebut apabila ia bersuami. Alasannya, ia tidak memiliki bapak yang syar'i atau melalui pernikahan yang sah. Nasab anak hasil selingkuh atau perzinaan apabila ditinjau dari status ibunya dapat dikategorikan menjadi dua. 1. Si ibu berstatus sebagai istri orang, seorang wanita bersuami yang terbukti selingkuh, kemudian melahirkan anak dari hubungan haram tersebut, maka tidak lepas dari dua keadaan. 2. Sang suami tidak mengingkari anak tersebut atau mengakui sebagai anaknya, yakni apabila seorang wanita yang bersuami melahirkan seorang anak dan sang suami tidak mengingkari anak tersebut, maka anak tersebut adalah anaknya, walaupun ada orang yang mengklaim itu adalah hasil selingkuhan dengannya. C. Perwalian bagi anak perempuan hasil zina. Zina tidak diilhakan atau dinasabkan kepada bapak mereka, kecuali anak-anak yang lahir pada menurut mazhab Syafi'i, rukun nikah itu ada 5, yaitu sigot, mempelai perempuan, 2 orang saksi, mempelai laki-laki, dan wali. Jadi, wali merupakan salah satu rukun nikah, maka konsekuensinya adalah pernikahan tidak dianggap sah kecuali ada walinya. Mayoritas ulama sepakat tidak menasabkan anak zina kepada ayah biologisnya, kecuali anak-anak yang lahir pada masa jahiliyah yang dinasabkan kepada siapa yang mengakuinya setelah masuk Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membongkar dan memindahkan mayit dari kuburan.
Mazhab Maliki berpendapat boleh memindahkan mayat sebelum dan sesudah dikubur dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan 3 syarat. Mayat tidak pecah atau rusak ketika dipindah, tidak sampai menodai kehormatannya, misalnya memindahkan dengan cara yang dapat menghinakannya. Kepindahan itu karena ada sesuatu kepentingan. Jika satu syarat dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka haram memindahkannya. Dengan demikian, jika sekiranya ada pertimbangan yang mendorong untuk memindahkan jenazah yang telah dimakamkan, maka hal itu dibolehkan dalam keadaan darurat dan ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Di antara alasan-alasan tersebut disebutkan oleh Dr. Ahmad Najib dalam Sa'id. A. Hukum membongkar kuburan. Membongkar kubur mayat adalah mengangkat mayat dari lahat kubur karena ada masalah hukum yang berkaitan dengan mayat itu akan segera diselesaikan. Kalau upaya penggalian kuburan tidak sampai mengangkat mayat dari lubang lahatnya, maka upaya pembongkaran mayat harus mengangkatnya dari liang kubur untuk dirawat kembali atau diteliti kematiannya. Jadi maksud dan tujuannya berbeda, sehingga penulis membedakan definisinya. Ada beberapa motivasi yang melandasi diadakannya pembongkaran mayat, antara lain: 1. Adanya mayat yang telah dikuburkan tidak pernah dirawat secara Islam. Misalnya tidak pernah dimandikan, tidak pernah dikafani, tidak pernah disembahyangi, dan tidak dihadapkan ke kiblat. Kalau ternyata tidak pernah dirawat secara Islam, lalu dikuburkan, maka harus membongkarnya untuk dimandikan, kalau belum membusuk untuk dikafani, untuk disembahyangi, dan dihadapkan ke kiblat. 2. Adanya mayat yang telah dikuburkan tidak diketahui oleh keluarganya. 3. Adanya kepentingan penegakan hukum, yaitu penegak hukum berhak membongkar mayat yang telah dikuburkan untuk memperoleh data tentang keadaan luka yang dideritanya ketika dianiayai. Hukumnya berdasarkan dengan beberapa motivasi tersebut di atas, maka lebih condong mengambil pendapat yang membolehkan menggali kuburan dan membongkar mayat untuk menjalankan perintah agama dan tidak menyulitkan orang hidup. Asy-Syaukani mengatakan bahwasanya boleh membongkar mayat untuk memandikannya, mengafaninya, dan menyembahyanginya. Dan hal ini termasuk pendapat sahabatku yang tidak ada dalilnya. Akan tetapi, bila dijadikan penguburan itu sebagai suatu penetapan agama, sebagaimana halnya kewajiban memandikan mayat, mengafaninya, dan menyembahyanginya, maka itulah yang dimaksudkan dalilnya. Atau boleh pula dikatakan tidak ada dalilnya. B. Hukum memindahkan mayit dari kuburan asal. Hukum memindahkan makam. Hukum asal membongkar kuburan atau memindahkan ke tempat lain adalah terlarang. Sementara sesuatu yang terlarang bisa menjadi dibolehkan jika ada alasan yang dibenarkan syariat. Dr. Ahmad bin Abdul Karim Najib menjelaskan bahwa ada 3 hal yang bisa dijadikan alasan pembenar untuk memindahkan kuburan mayat. Pertama, untuk kemaslahatan mayat sendiri, misalnya keluar air di kuburan, tanahnya becek, atau di daerah tersebut banyak binatang buas yang sering membongkar kuburan atau alasan lainnya. Kedua, tanah yang digunakan untuk memakamkan mayat adalah tanah yang bukan haknya seperti tanah hasil gosok atau mengambil milik orang lain tanah tanpa haknya, atau dimakamkan di tanah orang lain, sementara pemiliknya tidak merelakannya. Dalam kondisi ini, mayat boleh dipindah kuburannya ke tanah yang lain. Ketiga, memindahkan kuburan untuk kemaslahatan umum seperti memperluas masjid atau memperluas jalan yang tidak memungkinkan untuk dialihkan ke yang lain,
atau kebutuhan umum yang sangat mendesak lainnya. C. Hukum memasukkan mayit baru ke kuburan lama atau mengumpulkan beberapa mayit dalam satu liang kubur. Memindahkan mayat yang sudah dikubur, memindahkan kuburan yaitu suatu upaya memindahkan perkuburan dari suatu lokasi kepada lokasi yang lain karena perkuburan yang lama tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana biasanya, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mendesaknya. Para ulama telah sepakat bahwa asalnya membongkar kuburan untuk dipindahkan atau tujuan lainnya yang tidak ada kepentingan darinya adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap manusia. Karena manusia terhormat ketika hidup dan ketika dia telah mati terkecuali darurat. Yang dimaksud dalam keadaan darurat yang membolehkan dilakukannya pembongkaran kuburan dan memindahkan jenazahnya, yaitu karena tujuan untuk kemaslahatan jenazah. Misalnya, kalau tanah perkuburan tersebut dikhawatirkan akan dilanda bencana banjir, atau ada sesuatu yang mengancam keselamatan jenazah yang ada di dalam kuburan, maka pada waktu itu boleh membongkar kuburan dan memindahkannya ke tempat lain yang lebih layak. Mengubur mayat adalah satu dari 4 hal yang wajib dilakukan di samping memandikan, mensolati, dan mengafani. Pada proses penguburan jenazah, sebetulnya banyak hal yang terkait dengannya, seperti peletakan jenazah dan doa-doa takim, kedalaman liang kubur, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas terkait hukum mengubur lebih dari satu jenazah dalam satu liang kubur. Pada dasarnya, yang berlaku dalam hukum Islam adalah mengubur satu mayat dalam satu liang kubur. Tidak diperbolehkan mengubur 2 jenazah atau lebih dalam satu liang kubur, kecuali dalam keadaan tertentu. Imam Rafi'i pernah menyampaikan, sunnah dalam keadaan tidak mendesak atau ikhtiar untuk menguburkan tiap jenazah dalam satu liang kubur. Seperti itulah yang dilakukan dan diperintahkan Rasulullah SAW. Andai terdapat banyak sekali jenazah oleh sebab perang atau yang lain, seperti tsunami atau tanah longsor, dan sulit bila mesti mengubur tiap jenazah dalam satu liang kubur secara sendiri-sendiri, maka 2 atau 3 jenazah bisa dikuburkan dalam satu liang kubur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.